Sinta, kita tahu di momen Hari Raya Idul Fitri ini menjadi momen yang paling diharapkan oleh pelaku usaha dalam 1 tahun begitu. Tapi kalau melihat adanya potensi perputaran uang di Idul Fitri tahun ini mungkin akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti apa lalu antisipasi yang disiapkan oleh pengusaha? Ya, Neke. Jadi benar sekali biasanya kita selalu menunggu ya karena Lebaran itu selalu menjadi salah satu pendorong penting terutama bagi sektor seperti retail, pariwisata, akomodasi, makanan minuman serta transportasi. Jadi aktivitas mudik kan biasanya melibatkan ratusan juta masyarakat dari berbagai daerah ya, jadi memberikan efek berantai terhadap sektor-sektor tersebut. Namun kali ini memang kita melihat Lebaran tahun ini juga masih dibayangi dengan sentimen daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih ya. Jadi memang kalau kita lihat di tahun 2024 itu data BPS menunjukkan Indonesia masih mengalami deflasi selama 5 tahun berturut-turut dari Mei sampai September 2024 yang ternyata berlanjut juga di 2 bulan pertama tahun 2025. Ini kemarin kan BPS mengumumkan deflasi tahunan pada Februari itu tercatat 0,09% year on year dan deflasi bulanannya 0,48%. Ini jadi kalau kita lihat memang menjadi perhatian karena ini menjelang periode musim Ramadan dan Lebaran. Tapi saya juga mau sharing sedikit nih data. Meskipun demikian, indeks keyakinan konsumen itu di Februari 2025 berada pada masih level optimis sebesar 126,4 meskipun menurun dari level bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan masih ada nih sentimen sedikit positif dari konsumen. Uh, kita juga mencermati mengenai indeks kepercayaan industri yang dikeluarkan Kemenperin dan indeks PMI manufaktur yang dikeluarkan S&P Global. Kedua indeks tersebut juga menunjukkan indikator ekspansi di bulan Februari 2025 menjelang Ramadan. Jadi setelah ini apa 5 bulan sebelumnya terus mengalami kontraksi, dunia usaha ini tetap mencermati memang beberapa faktor-faktor yang sekarang ada ya. Mungkin memang kemarin data dari Kementerian Perhubungan sudah keluar, memang ada penurunan yang cukup signifikan, yaitu 24,33% ya dari pemudik. Nah, inilah makanya kondisi ini sekarang menjadi penuh tantangan. Banyak pelaku usaha juga mulai mengoptimalkan efisiensi operasional dan menyesuaikan strategi ya agar tetap bisa kompetitif di tengah persaingan pasar. Seperti digitalisasi dan pemanfaatan e-commerce juga menjadi salah satu langkah adaptasi. Tapi kalau kita lihat secara menyeluruh memang kondisi sentimen pasarnya kita lihat ya, kalau kita ke mall-mall juga sekarang di daerah-daerah juga tidak seperti biasanya gitu, walaupun sudah genjot dengan diskon dan lain-lain, tapi kelihatannya memang ini appetite untuk konsumsinya ini memang terjadi penurunan. Baik, momentum apa yang mungkin diharapkan pengusaha setelah Hari Raya Idul Fitri ini untuk bisa menggenjot lagi penjualan di kuartal-kuartal berikutnya? Karena kita tahu momen Idul Fitri tahun ini kan Iya. jatuh di kuartal pertama begitu, masih ada 3 kuartal lagi sampai kita bisa mencapai target pertumbuhan 5,2% di akhir tahun. Ya, memang secara umum Apindo ini memberikan rekomendasi ya kepada pemerintah untuk terus melakukan upaya penguatan pasar domestik dan daya beli masyarakat agar industri tetap memiliki penopang pertumbuhan yang solid di tengah juga memang ketidakpastian global ini. Kami juga merekomendasikan penguatan kebijakan yang mendorong daya saing nasional antara lain dengan memastikan berjalannya juga reformasi struktural berfokus pada memang efisiensi biaya operasional seperti penurunan biaya logistik, efisiensi rantai pasok, dan penyediaan juga regulasi yang seringkali juga menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Nah, memang yang paling penting nih tadi insentif-insentif juga nih dibutuhkan untuk gimana nih supaya bisa mendorong konsumsi. Jadi kita perlu memberikan yang produktif ya supaya ini bisa bergulir walaupun kondisinya saat ini kurang begitu baik, tapi yang kita harus naikkan ya memang kan daya belinya ya. Jadi ini
kita memang harus ya dengan kondisi penekanan dari tekanan kondisi perekonomian di dalam negeri ini juga membutuhkan respon yang cukup cepat ya. Jadi gimana kita bisa menstimulasi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan saya pikir kita lihatlah dengan kondisi yang ada sekarang ini menjadi suatu hal yang sangat urgent untuk bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor real terutama. Baik, insentif seperti apa yang menurut pengusaha ini sangat tepat untuk jangka waktu yang pendek begitu, apalagi untuk bisa meningkatkan daya beli? Ya, jadi memang saat ini kan pemerintah juga ini ya sudah mengelonjorkan kan insentif-insentif yang dikeluarkan terutama untuk tadi di kelas menengah juga ya. Kalau kita lihat kemarin dari ASN juga diberikan bonus THR dan lain-lain gitu. Jadi memang ada stimulan yang coba untuk terus dilakukan. Tapi memang kita juga harus kita juga harus melihat ya kondisi yang pada saat ini mengenai pelemahan nilai tukar yang persisten, kemudian indikator inflasi yang juga discouraging tadi, kemudian peningkatan persepsi uncertainty tadi ya di masyarakat, peningkatan resiko PHK, lambatnya penciptaan lapangan kerja, kemudian juga penurunan daripada realisasi penerimaan pajak, kemudian spekulasi yang sangat tinggi ya. Nah, pemerintah memang harus mengambil proaktif ini langkah untuk mengembalikan persepsi dari segi certainty dan stimulasi tadi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi kami melihat bahwa konsumsi ini sangat penting, tidak hanya dilakukan karena menjelang ini Lebaran, tapi tentunya setelah ini ya ini terus harus diberikan tadi insentif dan stimulus yang untuk terus bisa menggerakkan dan gimana caranya reformasi struktural yang berjalan ini terus harus digulirkan gitu loh. Jadi saya rasa kita juga kemarin juga udah ini dari kita nggak melihat hanya kondisi pada saat ini ya secara kita kan mesti lihat dari both supply dan demand. Jadi kadang-kadang dalam satu sisi stimulus untuk meningkatkan demand, tapi juga dari supply-nya kan berarti harus ada penurunan daripada biaya-biaya gitu. Nah ini juga harus jadi perhatian kita.